Jadi harusnya, kalau memang bangsa ini mau benar, harusnya negara bagian dari agama. Ini kan enggak. Agama hanya sebagian kecil dari negara. Ini yang membuatkan tidak beres. Kalau orang semua mengaku mampu, mengaku bisa, itu pengakuannya. Tapi kan nggak bisa diwujudkan. Kayak calon presiden sekarang, saya akan memakmurkan rakyat, saya akan mesejahterakan rakyat. Kalau secara pribadi mana mampu? Ya, saya bilang lagi azan hayalah salah, artinya marilah kita sholat. Hayalah falah, marilah menuju kemenangan. Jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak punya daya dan upaya kecuali Tuhan. Kok nggak berdasarkan Tuhan mana bisa? Itu pengakuan aja. Kalau dia mengaku secara pribadi, dia mampu mensejahterakan rakyat, mampu memakmurkan rakyat, berarti badan ini diklaim sebagai milik pribadi. Kapan dia membuatnya? Kalau badan ini diklaim sebagai milik pribadi, berarti dia korupsi. Sisi langit bumi ini milik Tuhan. Berarti kalau badan ini diklaim sebagai milik pribadi, ya dia mengkorupsi harta Tuhan. Kalau harta Tuhan saja dikorupsi, bagaimana dengan harta negara? Ini kan logika. Jadi harus jujur dengan Tuhan. Semua tujuannya itu harus jelas. Bertanggung jawab. Jadi keluarkan persyaratan. Kalau untuk lulus, untuk sarjana hukum, dia harus mengerti hukum. Mengerti siapa hakim. Siapa Tuhan Yang Maha Esa. Itu disebut jati diri. Nah, ini hukum bisa ditegakkan. Karena sarjana hukumnya, nggak semua orang boleh masuk. Kalau memang bakatnya jadi pencuri, nggak bisa jadi sarjana hukum. Kalau aturan persyaratan tadi dikeluarkan. Ya persyaratannya pendidikan moral. Beragama. Kalau saya lebih baik dibilang orang tidak punya agama tapi benar. Daripada punya agama tapi tidak benar. Tidak punya agama bertuhan. Pasti terjaga. Kalau untuk ini pendidikan tinggi yang nilainya bagus boleh kuliah di luar negeri. Subsidi. Atau dikasih beasiswa oleh pemerintah. Sampai di luar negeri dia nggak kembali lagi ke sini. Ini nggak sama aja mengekspor tenaga-tenaga yang pintar, yang otak-otaknya canggih diekspor ke luar negeri. Siapa lagi yang membangun bangsa ini? Terus ada juga yang balik sini, budaya asing mau diterapkan di Indonesia. Rusak. Yang bangga itu ya bertuhan. Pancasila itu dasarnya Tuhan Yang Maha Esa. Nggak ada di muka bumi ini orang yang tidak suka dengan Pancasila. Kecuali orang itu anti Tuhan. Atau tidak mau benar. Atau memang niatnya tidak benar. Dia tidak suka dengan Pancasila. Oke kan sebetulnya Pancasila ini ajaran Tuhan yang universal. Bisa diterima semua umat beragama yang berakal sehat. Karena Pancasila ini melindungi semua umat, semua makhluk, semua orang, apapun agamanya. Nggak ada yang lebih baik daripada Pancasila. Oke dulu saya bilang, kalau ada yang mengatakan Pancasila lemah dari Sabang sampai Merauke, saya tantang berdebat. Kalau saya kalah boleh tembak kalah saya. Kalau ada yang mengatakan Pancasila lemah, dia menang. Berarti dia mengatakan Tuhan lemah. Tersinggung saya. Kalau ada yang mengatakan Pancasila lemah. Kalau yang menjalankannya nggak bisa, ya mungkin. Tapi jangan dibilang Pancasila lemah. Sama aja membilang Tuhan lemah. Cuman sekarang ini kan direkayasa semua. Seolah ada yang lebih baik, eksperimen. Coba lagi, robah lagi. Akhirnya apa? Kusut. Undang-Undang Dasar 45 kalau udah kusut diganti. Ini kan ide-ide orang yang nggak benar. Kenapa kita masih diam? Saya bilang, mana yang lebih baik sebelum zaman reformasi, setelah reformasi? Tanya tuh rakyat. Lebih baik zaman dulu sebelum reformasi apa lebih baik sekarang? Tanya rakyat. Kalau dibilang saya bohong, tanya rakyat. Kayak dulu tuh teratur.
Rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jelas. Rencananya jelas. Bertanggung jawab. Nah sekarang pemerintahnya nggak bisa kerja. Yang membuat undang itu DPR. Bikin undang lagi, udah tumpang tindih, khusus diganti. Pasti itu. Setelah itu dia udah selesai tugasnya, dia nggak tahu lagi orangnya kemana. Ada nggak undang dia itu merubah itu harus bertanggung jawab. Boleh mengatakan pejuang reformasi. Tapi tanya rakyat, apa hasilnya sekarang? Ya harusnya negara itu balance. Pendidikan sekolah ya, pendidikan agama ya juga. Harusnya pendidikan agama itu utama. Karena agama itu menyangkut moral, menyangkut harga diri. Ini yang kayak orang ini diri pribadi namanya. Jadi pemerintah itu yang bisa memakmurkan rakyatnya itu, bisa menyelamatkan bangsa dan negara itu, dia yang mandiri. Yang disebut mandiri itu, berdiri di atas diri sendiri. Ini yang mandiri. Kalau ini berdiri di atas bumi, namanya duduk di atas bumi. Kalau mandiri itu tidak melibatkan yang lain, berdiri di atas diri sendiri. Ini yang disebut mandiri. Ini yang disebut bisa merdeka. Ini disebut kekuasaan Tuhan 100%. Yang sudah jadi sarana Tuhan. Sebetulnya apa yang saya katakan